Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Fadlul Islam atau keutamaan Islam karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bab yang kelima, yaitu babu wujubil istighna bimutaba'atihi. Bab wajibnya mencukupkan diri dengan meneladani atau mengikuti. Maksudnya meneladani atau mengikuti siapa di sini? Ada dua nuskhah atau dua cetakan atau dua manuskrip dari Asy-Syaikh. Sebagiannya yang dimaksudkan adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada nuskhah yang lain maksudnya adalah mengikuti Al-Qur'an, dan keduanya maknanya sama saja. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti Al-Quran, dan mengikuti Al-Quran berarti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi ini adalah bab yang kelima, bab wujubil istighna bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam awil Al-Quran. Bab kewajiban untuk mencukupkan diri dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau meneladani Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya wajib bagi kaum muslimin hanya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya, sebagai pijakannya di dalam beramal, baik dalam akidahnya, ibadahnya maupun akhlaknya. Dia tidak perlu dengan pemikiran-pemikiran manusia. Dia tidak perlu dengan yang namanya filsafat Eropa atau filsafat Yunani. Dia tidak perlu dengan pemikiran-pemikiran orang-orang pintar, para politikus, para tokoh, ahli filsafat, dan lain sebagainya. Cukuplah baginya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak adalah dengan mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah prinsip yang harus senantiasa dipegang oleh setiap muslim. Untuk mencapai kebahagiaan, dia tidak perlu dengan apapun atau siapapun selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sangat mengherankan ada sebagian kaum muslimin yang masih menjadikan orang-orang kafir sebagai referensi mereka, sebagai sumber-sumber mereka di dalam mengatur urusan-urusan mereka, di dalam mengarahkan perjalanan hidup mereka. Padahal apabila dia kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran was Sunnah, maka insyaallah ta'ala dia akan mendapati seluruh yang dia butuhkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, itu sudah ada di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah. Dalil yang pertama, qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan atasmu Alkitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat ke-89. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita. Pertama, wa nazzalna 'alaikal kitaba. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Maka ini menunjukkan Al-Quran itu bukan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan kami telah menciptakan Al-Quran untukmu.
Tetapi Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran kepadamu, menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullahi munazzalun, firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dia adalah kalamullah, karena dia bukan makhluk Allah, maka dia tidak mengandung kesalahan sedikit pun, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Berbeda dengan makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang mengandung banyak celah, yang mengandung banyak kekurangan. Adapun Al-Quranul Karim bukan makhluk, dia adalah kalamullahi munazzal ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allah yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Bahkan ulama seluruhnya sepakat, ulama ahlu sunnati wal jamaah seluruhnya sepakat, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Bahkan orang yang mengatakan ucapan saya terhadap Al-Quran itu makhluk, itu dibid'ahkan oleh para ulama. Adapun ucapan ahlu sunnati wal jamaah, Al-Quran adalah kalamullahi azza wa jalla. Baik. Kemudian pelajaran penting yang bisa dipetik dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasannya Al-Quran yang diturunkan itu adalah tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Akan tetapi segala sesuatu yang dimaksudkan di sini bukanlah yang dimaksud adalah urusan-urusan duniawi, tetapi yang dimaksudkan adalah urusan-urusan agama, urusan-urusan akhirat. Ini maksudnya. Perlu diketahui, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan. Al-Quran diturunkan untuk mengajak manusia kepada jalan yang lebih lurus. Dalam lanjutan ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Juga Allah tegaskan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Sehingga dapat kita pahami, likulli syai', makna likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yakni hidayah, bukan dalam masalah-masalah pengetahuan umum sifatnya, bukan itu. Iya, bukan masalah ilmu hisab atau ilmu handasah. Iya. Tidak ada hubungannya Al-Quran dengan hal tersebut. Karena ada sebagian orang yang memaksa-maksakan diri. Ya. Memaksa-maksakan diri, mencocok-cocokkan Al-Quran dengan ilmu modern. Dia menyangka dengan perbuatannya itu dapat mengangkat Al-Quran. Justru kenyataan bisa sebaliknya. Menghubung-hubungkan Al-Quran dengan ilmu modern bisa jadi merendahkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Untuk menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Inilah Al-Quranul Karim. Iya. Oleh karena itu, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan ayat ini, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qad bayyana lana fi hadzal Qur'an kulla ilmin wa kulla syai'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran ini ilmu segala sesuatunya. Segala ilmu dan segala sesuatunya. Fa innal Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran ishtamala ala kulli ilmin nafi', mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Min khabari ma sabaq wa ilmin ma sayati, yaitu berita-berita generasi yang telah lalu maupun ilmu tentang apa yang akan datang. Wa kulli halalin wa haramin, dan dijelaskan di situ semua yang halal dan semua yang haram. Ini maksudnya likulli syai', likulli halalin wa kulli haramin. Wa man nasu ilaihi muhtajun, demikian pula telah dijelaskan apa yang dibutuhkan manusia
untuk meraih kebahagiaan fi amri dunyahum wa dinihim wa ma'ashihim wa ma'adihim, dalam perkara dunia mereka dan agama mereka dan kehidupan mereka serta tempat kembali mereka. Berkata Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan ayat ini, tibyana likulli syai', Al-Quran diturunkan sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Maksudnya adalah kullu halalin wa haramin, semua yang halal dan semua yang haram. Ini maksudnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan ilmu hisab, ilmu hitung menghitung, maupun ilmu handasah, ilmu keahlian manusia. Baik. Wa qala al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, dan berkata al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu atau bagi semua masalah. Ay bis sunnah, maksudnya adalah dengan sunnah. Iya. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga maksudnya di sini bukanlah kita hanya mengambil Al-Quran, tetapi kita mengambil juga as-sunnah, bahkan kita juga mengambil aqwalus sahabah, ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan para sahabat. Sebab ayat ini bisa saja dijadikan syubhat oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah atau orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Kata mereka, kan di dalam Al-Quran sudah ada tibyana likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Maka as-salafus salih menjelaskan, maksudnya penjelas segala sesuatu ay bis sunnah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil Al-Quran menunjukkan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah. Seperti sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan di dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau beliau berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al-mughayyirat khalqallah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah melaknat orang yang minta ditato atau wanita-wanita yang minta ditato. Dan ini dijelaskan para ulama, maksudnya bukan larangan ini khusus wanita saja, tetapi mencakup juga laki-laki. Allah melaknat wanita-wanita yang minta ditato, yang mentato dan minta ditato. Wal mutanammisat, dan wanita-wanita yang mencabut bulu yang ada di wajahnya. Seperti bulu apa? Alis. Wal mutafallijat lil husni, dan Allah melaknat, dan semoga Allah melaknat wanita-wanita yang mengikir giginya agar terlihat bagus, terlihat cantik. Iya. Giginya sudah bagus tapi dikikir agar terlihat cantik. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sering ditanyakan bagaimana hukum menggunakan behel, ya, behel gigi. Nah, dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kalau tujuannya sekedar mempercantik, memperindah yang sudah bagus, maka hukumnya haram berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Iya. Tetapi kalau tujuannya untuk memperbaiki yang rusak atau yang jelek, maka tidak mengapa insyaallah taala. Al-mughayyirat khalqallah, mereka itu telah merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Ibnu Mas'ud ini, fabalagha dzalika imra'atan min Bani Asad, sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad, yuqalu laha Ummu Ya'qub, yang dikenal dengan sebutan Ummu Ya'qub. Faja'at faqalat, maka dia pun datang kepada Ibnu Mas'ud, lalu dia mengatakan, innahu balagani annaka la'anta kaita wa kaita, sesungguhnya telah sampai kepadamu engkau melaknat ini dan itu. Faqala, maka apa kata Ibnu Mas'ud? Jadi ceritanya wanita ini protes. Kenapa kamu melaknat wanita yang ditato dan minta ditato? Kenapa kamu melaknat wanita yang mencabut atau mencukur bulu alisnya, atau wanita-wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan? Maka
Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Faqala, "Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah." Kata Ibnu Mas'ud, "Mengapakah aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga telah dilaknat pada kitabullah?" Faqalat, lalu kata wanita tersebut, "Laqad qara'tu ma baina lawhain, fama wajadtu fihi ma taqul." Aku telah membaca Al-Qur'an, akan tetapi aku tidak mendapatkan apa yang kamu katakan. Qala, "La in kunti qara'tihi laqad wajadtihi." Kata Ibnu Mas'ud, kalau benar-benar kamu membaca Al-Qur'an, maka kamu sungguh telah mendapatkannya. Ama qara'ti, tidakkah kamu membaca, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dan apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini perintah Allah. Qalat bala, kata wanita tersebut, tentu saja aku membaca ayat tersebut. Qala fa innahu qad naha anhu. Maka kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang darinya, yakni melarang mentato, minta ditato ataupun mencabut bulu wajah serta mengikir gigi untuk kecantikan. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik. Maka jelas di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdalil dengan firman Allah, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasul kepada kalian, ambillah, amalkanlah. Jangan kalian tolak. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dia larang, maka tinggalkanlah. Beliau berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jelas yang dimaksud di sini ayat tibyanan likulli syai' ayat bis sunnah. Seperti kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Baik. Demikian pula mengikuti sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti mereka dengan sebuah ancaman, bagi siapa yang menyelisihi mereka maka mereka akan tersesat dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-115. "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beriman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kami biarkan dia sesat, kami palingkan dia kepada kesesatannya tersebut dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Baik. Maka ayat ini tidaklah bermaksud kita mengambil dari Al-Quran saja dan meninggalkan as-sunnah atau meninggalkan ucapan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kesimpulan dari ayat ini bahwasannya cukuplah dengan Al-Quran, cukuplah dengan as-sunnah dan dengan keterangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, maka kita akan mendapatkan hidayah. Kita tidak perlu dengan pemikiran-pemikiran manusia. Kita tidak perlu dengan hasil musyawarah manusia. Kita tidak perlu dengan suara terbanyak. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka jadikan sandaran untuk menetapkan sesuatu baik dan buruknya menurut mereka. Di antaranya apa? Dengan sebuah sistem yang mereka sebut dengan demokrasi, yaitu berpijak pada suara terbanyak. Suatu ketetapan untuk mereka agar mereka bahagia, agar mereka sejahtera, itu ditetapkan dengan apa? Suara terbanyak. Sampai-sampai syariat Islam pun boleh ditetapkan, dijadikan sebagai undang-undang kalau disetujui oleh suara terbanyak. Ini bagi orang-orang kafir. Namun sayang sekali yang seperti ini sudah ada, bahkan telah diadopsi oleh kebanyakan kaum muslimin. Iya. Ini dalil yang pertama. Baik. Kita masuk pada dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, rawan Nasa'i wa ghairuhu, telah meriwayatkan al-Imam An-Nasa'i dan selainnya. Ini selainnya diantaranya al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 100 atau 1589 dengan banyaknya syawahidnya beliau menghasankan hadis ini. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a
fi yadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurat. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar bin Khattab ada kertas dari Taurat, yakni lembaran-lembaran dari Taurat. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Amutahawwikuna ya Ibn Al-Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Ibn Al-Khattab? Yakni ragu dengan aku sehingga engkau memegang Taurat. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan. Sungguh aku telah datang dengannya, yakni dengan syariat Islam yang mulia ini, bayda'a naqiyatan, dalam keadaan putih lagi jernih. Yakni mudah dikenali, putih lagi jernih. Baik, jelas sekali. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang jelas, putih lagi jernih. Tidak ada yang bisa tidak mengenali syariat beliau. Semuanya bisa. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dalaltum. Lalu kata beliau, andaikan Nabi Musa alaihi salam itu masih hidup, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian tersesat. Menunjukkan apa? Sekarang bukan lagi zamannya Nabi Musa alaihi salam. Dan syariat Nabi Musa alaihi salam telah dihapus dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kalian masih mengikuti syariat Nabi Musa dan meninggalkan syariat Islam, maka niscaya kalian tersesat. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini menunjukkan semua kitab yang pernah diturunkan sebelum Al-Qur'an, baik itu Taurat, Zabur, Injil dan yang lainnya, itu semuanya sudah mensukhah, semuanya sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Yang sekarang berlaku adalah Al-Quranul Karim. Iya. Walaupun kitab-kitab yang sebelumnya juga diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sendiri telah menetapkan bahwasannya kitab-kitab tersebut telah dimansukh dengan diturunkannya Al-Quran. Sehingga kita tidak perlu lagi dengan kitab-kitab sebelumnya. Iya. Ditambah lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan kepada kitab-kitab tersebut untuk dijaga dari perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi, kita dilarang mengikuti Taurat, mengikuti Injil dalam keadaan dia masih asli, apalagi kalau sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Maka Al-Quran diturunkan juga sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kalau bertentangan dengan ajaran Al-Quran, maka ditolak. Kalau tidak, maka diterima. Tetapi hakikatnya, menerima ajaran-ajaran kitab tersebut dikarenakan Al-Quran membenarkannya. Sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan hak sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran adalah penentu untuk menghukumi benar atau salah apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kalau begitu kita tidak perlu dengan kitab-kitab sebelumnya, karena di dalam Al-Quran sudah ada tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Baik. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Ahadithul Mukhtarah karya Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Disebutkan sebagian ulama bahwa kitab ini lebih baik daripada kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim, yakni kitab Al-Ahadithul Mukhtarah karya Diyauddin Al-Maqdisi. Disebutkan dalam riwayat, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, andaikan Nabi Musa itu masih hidup, maka dia tidak diberikan keleluasaan kecuali harus mengikuti aku. Jadi subhanallah, andaikan Nabi Musa alaihi salam pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau memang masih hidup, maka beliau pun wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah tegaskan, "Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullahi ilaikum jami'an." Dalam surat Al-A'raf ayat ke-158. Katakan, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya.
Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Ini seluruh makhluk beliau diutus. Seluruh manusia dan jin tidak terkecuali, sehingga andaikan para nabi alaihi wassalatu wassalam dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di zaman beliau, maka mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunnya Nabi Isa alaihi salam sama sekali tidak membawa syariat yang baru. Nanti turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman sama sekali tidak membawa syariat yang baru, tetapi yang beliau bawa adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari para nabi dan rasul, apabila diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus mengikuti beliau. Jadi kesimpulannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk, untuk manusia dan jin. Andaikan para nabi dan rasul sebelumnya hidup, maka mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu batilnya keyakinan sebagian tarekat sufiyah bahwa mereka memiliki amalan-amalan khusus yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini batil. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus khusus untuk mereka, tetapi beliau diutus bagi seluruh umat manusia. Maka kalau kita pelajari akidah Islam dari Al-Quran wa Sunnah, kita akan tahu kebatilan kelompok-kelompok sesat. Iya. Masing-masing tarekat mengklaim kita punya ajaran khusus, kita punya zikir khusus, caranya juga khusus. Iya. Di mana zikir kami ini hanya diajarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abu Bakar katanya, ya, sampai kepada gurunya. Tidak diketahui oleh kelompok yang lain. Ini tidak benar. Tidak ada satu ajaran pun yang diajarkan kepada sebagian orang lalu disembunyikan kepada sebagian yang lain. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, tidak diutus kepada tarekat tertentu. Faqala Umar. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, andaikan Musa hidup, maka beliau harus mengikuti aku. Umar radhiyallahu anhu yang tadinya memegang Taurat pun berkata, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat pelajaran yang sangat besar sekali yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Beliau ketika melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung beliau bertobat dari kesalahannya tersebut. Tidak ditunda-tunda lagi. Langsung beliau bertobat, langsung beliau kembali kepada ajaran yang benar. Maka inilah seharusnya sifat seorang muslim. Ketika dia salah, ketika dia diingatkan, ketika dia tersadar bahwasanya dia sudah salah, segera dia kembali kepada kebenaran. Segera dia kembali kepada kebenaran, meninggalkan kesesatan-kesesatannya. Iya. Termasuk perangkap syaitan kepada umat manusia, bahwasanya ketika mereka sudah mengetahui kebenaran, mereka tidak mau meninggalkan kesesatan-kesesatan mereka dengan berbagai macam alasan. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang baik. Baik, di sini ada permasalahan. Apa hukumnya mempelajari Taurat? Atau apa hukumnya mempelajari Injil? Sekarang banyak orang yang mempelajari Injil dari kalangan kaum muslimin. Baik, untuk apa? Untuk mendebat mereka. Maka ulama memiliki dua pendapat, atau khilaf kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, diharamkan mempelajari Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya secara mutlak. Secara mutlak. Sama saja, yang mempelajarinya orang bodoh ataupun orang alim. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, juga diharamkan, akan tetapi tidak secara mutlak. Maksudnya apa? Diharamkan hanya bagi orang-orang awam, orang-orang bodoh. Namun dibolehkan bagi orang-orang yang berilmu dengan maksud untuk membantah kitab tersebut. Dengan maksud untuk apa? Membantah kitab tersebut.
Dan ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Jadi haram hukumnya orang-orang jahil untuk membaca kitab Taurat atau kitab Injil. Apalagi kitab-kitab yang aslinya memang bukan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kitab-kitab apa? Filsafat Yunani, ya. Kitab-kitab buatan manusia. Andaikan kitab yang diturunkan dari Allah yang sudah terjadi perubahan-perubahan dan sudah dimansukh ini dilarang, tentunya kitab-kitab yang dibuat oleh manusia yang terdapat padanya penyimpangan-penyimpangan, maka lebih pantas untuk dilarang. Iya. Ini pendapat yang benar, boleh bagi orang yang alim saja. Adapun orang awam tidak dibolehkan. Boleh bagi orang yang alim membaca Taurat dan Injil dengan maksud, bukan sekedar membaca begitu saja. Maksud dan tujuannya ada. Apa itu? Untuk membantah mereka. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, jawaban yang benar bagi mereka yang telah merubah agamanya Al-Masih, agamanya Nabi Isa alaihi salam. Dalam kitabnya tersebut beliau banyak menukil ucapan-ucapan dari Taurat dan Injil. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Hiyari fi Ajwibatil Yahud wan Nasara. Hidayatul Hiyari fi Ajwibatil Yahud wan Nasara. Di dalamnya juga terdapat berbagai nukilan dari Taurat dan Injil. Nukilan untuk apa? Untuk membantah mereka sendiri. Bahwasanya apa yang kalian lakukan justru bertentangan dengan Taurat dan Injil. Atau untuk membuktikan kitab kalian ini sudah dirubah, sudah menyimpang, tidak lagi seperti aslinya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Baik, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua tentang riwayat al-Israiliyat, tentang ar-riwayat al-Israiliyat. Bagaimana hukum meriwayatkannya? Baik. Di sini ulama membagi riwayat al-Israiliyat, riwayat-riwayat dari Bani Israel itu kepada tiga bagian. Bagian yang pertama, riwayat Israiliyat yang kita tahu kebenarannya. Dapat kita buktikan itu adalah riwayat yang benar. Dari mana kita tahu? Dari kecocokannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalau dia mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya tidak mengapa diriwayatkan, tidak mengapa disebutkan. Tetapi bukan untuk berhujjah dengannya, cuman sebagai al-istishhad, sebagai penguat, atau untuk iqamatul hujjah alaihim, iqamatul hujjah atas Bani Israel. Ini tujuannya. Adapun hujjah yang utama adalah Al-Quran was Sunnah. Kemudian disebutkan riwayat Israiliyat hanya sebagai penguat dan untuk menegakkan hujjah atas mereka. Maksudnya, itu sebagai argumentasi bagi mereka kalau mereka tidak membenarkan Al-Quran. Mereka tidak membenarkan Al-Quran was Sunnah, maka kita sebutkan. Dalam kitab kalian juga disebutkan ajaran yang sama sebagaimana dalam Al-Quran was Sunnah. Ya, sebagai contoh, penyebutan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Itu banyak pada kisah-kisah Bani Israel dan banyak yang mencocoki Al-Quran was Sunnah. Hal ini boleh berdasarkan dalil sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun seayat. "Wa hadithu an Bani Israel wala haraj." Dan sebutkan dari Bani Israel kisah-kisah mereka, tidak ada masalah. "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. As-tsani, yang kedua, kisah-kisah Bani Israel atau riwayat-riwayat Israiliyat yang kita sudah mengetahui bahwasannya itu adalah riwayat yang dusta, riwayat yang palsu. Maka jelas yang seperti ini tidak boleh kita riwayatkan, tidak boleh kita sebutkan. Dan ini makna firman Allah, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka orang-orang Yahudi itu selalu menyimpangkan ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya. Iya. Contohnya apa? Ada kisah-kisah
Bani Israel tentang apa? Tuduhan-tuduhan mereka, tuduhan-tuduhan palsu kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan ada di Injil, ya, bagaimana mereka mengkisahkan Nabi Daud alaihi salam berzina. Naudzubillah, ya. Nabi Daud dikisahkan di Injil nabi yang berzina, ya. Berzina dengan siapa? Katanya dengan istri tentaranya, dengan istri pasukannya. Bagaimana caranya? Caranya pasukannya ini disuruh berperang sehingga beliau bisa bebas menggoda istrinya. Naudzubillah. Ini jelas dusta, ini jelas ucapan-ucapan kekufuran karena merendahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka jelas yang seperti ini tidak kita terima sama sekali. Iya. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna hadis yang kita sebutkan tadi, wa haditsu an bani Israil wala haraj, dan sebutkanlah dari Bani Israel tidak ada masalah, maka beliau mengatakan seperti yang dikutip Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath juz ke-6 halaman 498. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan al-muradu jawazut tahdits anhum bima kana min amrin hasan. Yang dimaksud haditsu an Bani Israel wala haraj, sebutkan dari Bani Israel tidak ada masalah, adalah bolehnya menyebutkan dari mereka dalam perkara yang baik. Amma ma'ulima kadhibahu fala. Adapun yang sudah diketahui, amma ma'ulima kadhibuhu fala. Adapun yang sudah diketahui dustanya, maka tidak boleh. Yang sudah diketahui dustanya, maka tidak boleh. Dan hadis pada bab ini yang kita pelajari adalah dalil melarang hal tersebut. Baik. Bagian yang ketiga. Riwayat al-Israiliyat yang didiamkan oleh syariat kita, didiamkan oleh Al-Quran was Sunnah, tidak dianggap benar dan tidak pula disalahkan. Riwayat yang tidak dianggap benar dan tidak pula disalahkan. Baik. Maka yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Maka kita juga tidak membenarkannya, tidak pula mendustakannya. Tawakuf. Tidak kita benarkan, tidak kita dustakan. Khawatir kalau kita benarkan ternyata salah, ternyata batil. Khawatir juga kalau kita salahkan ternyata benar. Jadi semua riwayat-riwayat Bani Israel yang tidak dijelaskan kebenarannya oleh Al-Quran was Sunnah tidak pula disalahkan, maka tidak kita benarkan, tidak pula kita salahkan. Karena khawatir jangan sampai kita benarkan ternyata salah, jangan sampai kita salahkan ternyata benar. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, "Kana ahlul kitab yaqra'una Taurata bil Ibraniyah." Dahulu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, membaca Taurat dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Kemudian mereka menafsirkan kitab Taurat ini dengan bahasa Arab untuk dijelaskan kepada kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum." Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan pula kalian mendustakan mereka. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Dan ucapkanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Ini ucapan yang global. Ucapan yang global. Apa yang diturunkan kepada kami, kami imani. Dan apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Taurat dan Injil, juga kami imani. Ini ucapan yang global, sehingga bukan maksudnya membenarkan atau mengimani apa yang sudah mereka simpangkan. Baik. Ada satu faedah penting dari ucapan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ketika beliau menjelaskan bab ini. Kita akan bacakan ucapan beliau, sangat berharga sekali. Ini permasalahan yang terakhir, faedah yang terakhir. Berkata Syekh, "Wa muradu imam ad-da'wah rahimahullah min istidlalihi bi hadits Umar radhiyallahu anhu." Yang dimaksud oleh Syekh penulis rahimahullah dari istidlal beliau dengan hadis Umar radhiyallahu anhu, ayyubayyina, untuk menjelaskan anna hadhihi Taurata asluha kalamullah azza wa jalla. Bahwasanya Taurat ini asalnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Asalnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lakin lamma waqa'a fiha at-tahrif wa tabdil. Akan tetapi ketika telah terjadi pada Taurat itu adanya tahrif, penyimpangan, wa tabdil, penggantian, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa kunna mustaghnina bil kitabi was sunnah.
dan kita sudah dicukupkan dengan Al-Quran wa Sunnah, fa inna nadhra fiha muharramun. Oleh karena itu, membaca kitab Taurat itu haram. Sebab walaupun dia asalnya dari Allah, tetapi telah dirubah-rubah, sedangkan kita sudah dicukupkan dengan Al-Quran wa Sunnah. Birraqmi min anna asla Taurat min indillahi azza wa jalla. Meskipun, kata beliau, ya, hukumnya haram melihat kepada Taurat, meskipun asalnya Taurat itu berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, فَكَيْفَ إِذَنْ الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُتُبِ الَّتِي تُنْتِجُهَا أُقُولُ الْبَشَرِ. Maka bagaimana lagi kalau begitu? Perkara yang berhubungan dengan buku-buku yang dihasilkan oleh akal-akal manusia. Mithlu kutubil falsafah, wat tasawuf, wal zandaqah, wal mantiq. Seperti buku-buku filsafat, buku-buku tasawuf, buku-buku zindik, dan buku-buku mantik. Yang jelas, banyak sekali kekafiran-kekafiran, penyimpangan-penyimpangan. Kalau saja Taurat yang asalnya dari Allah, kemudian sudah terjadi perubahan, sudah terjadi penyimpangan, haram dibacakan, apalagi yang dibuat oleh manusia, yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran manusia. Maka jelas lebih diharamkan lagi, seperti kitab-kitab filsafat, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab zindik, kitab-kitab mantik. Dan juga kitab-kitab hizbiyun, kitab-kitab yang mengandung pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wa ghairiha min kutubil aqwal al-mukhtalifah allati adallat al-ummah. Dan juga selain daripada kitab-kitab itu, dari ucapan-ucapan yang menyelisihi, yang telah menyesatkan umat. Wa farraqatha, dan telah memecah belah umat. Jadi subhanallah, beliau jelaskan di sini, di antara sebab perpecahan umat karena mengikuti kitab-kitab tersebut, karena membaca kitab-kitab tersebut lalu mengikutinya. Wa atharat fi tafsir kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan buku-buku tersebut telah mempengaruhi pada penafsiran kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, fansarafan nasu an tafasiris salaf. Manusia kemudian berpaling dari tafsirnya generasi salaf. Wa syuruhi sunan al-mu'tamidah ila nahwi aqwalil falasifah wa ahlil mantiq wa ahlil bidah. Mereka juga berpaling dari syarah sunan-sunan, sunnah-sunnah, kitab-kitab sunnah, syarah-syarahnya, kepada ucapan-ucapan para filosof, ucapan-ucapan ahlul mantiq, dan ucapan-ucapan ahlul bidah. Ini yang terjadi di zaman ini. Ya, sebagai contoh, kaum Khawarij berpaling kepada ucapan-ucapan mereka. Demikian pula Khawarij di zaman ini berpaling kepada ucapan-ucapan Khawarij di zaman dulu, ataupun Khawarij di masa ini, seperti buku-bukunya Said Qutb yang menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ini dengan kufur akbar yang keluar dari Islam. Sedangkan penafsiran salaf adalah kufrun duna kufrin. Maka ini contoh kalau mengikuti buku-buku sesat tersebut. Sampai kata beliau, mimma ja'ala al-kutub al-mawrutha fi hadhihi al-ummah mustamilatan ala haqqin wa batil wa qalla man yumayyizu dzalik. Sehingga kitab-kitab yang diwariskan pada umat ini telah mencakup hak dan batil, dan sedikit sekali yang bisa membedakan antara hak dan yang batil tersebut. Ini hasilnya yang terjadi saat ini. Ketika munculnya buku-buku yang menyimpang ini, maka buku-buku kebanyakannya sudah mencakup antara hak dan batil. Tidak hak saja, tetapi juga mengandung kebatilan. Maka seorang tidak bisa beralasan, saya hanya mau ambil yang benarnya saja. Sebab Nabi SAW telah melarang para sahabat membaca Taurat, padahal di situ masih mengandung kebenaran. Kenapa? Karena khawatir mereka tersesat. Dan kebanyakan orang yang mengatakan demikian, dia tidak bisa membedakan yang ini hak dan ini batil. Maka ini diharamkan secara mutlak. Baik. Walihada kana. Oleh karena itu kata beliau, minal manhajil ladzi warathahu a'immatul Islam minas salafis salih ay yastaghnu bil kutubin nafi'ah. Di antara manhaj yang hak yang diwariskan oleh para imam Islam dari kalangan as-salafus salih adalah hendaklah kita hanya mencukupkan diri dengan buku-buku yang bermanfaat. Yakni buku-buku para ulama ahli sunnah wal jamaah. Anil kutubil lati istamalat ala haqqin wa batil. Dari buku-buku yang masih mengandung hak dan batil.
Yani buku-bukunya ahlul bid'ah. Haram hukumnya kita membaca buku-buku ahlul bid'ah. Wa hadza wadihun, dan ini jelas kata beliau. Fi tahdhir a'immati ahli sunnah wal jamaah min kutubi ahlil bid'ah. Kita dapatkan pada tahdzir ulama-ulama ahlus sunnah dari buku-bukunya ahlul bid'ah. Wa minan nadhri fiha, dan dari membacanya. Bal amaru bi ihraqiha bila dhaman. Bahkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah memerintahkan untuk membakar buku-buku ahlul bid'ah ini tanpa ada kewajiban untuk menggantinya. Seperti disebutkan di dalam Mizanul I'tidal oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, juz kedua halaman 165. Pada Tarjamatul Harith bin Asad Al-Muhasibi, dalam biografi Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi, riwayatul Hafiz Sa'id bin Amr Al-Burdai. Qala, beliau mengatakan, syahidtu Abu Zur'ah, aku menyaksikan Abu Zur'ah. Ini ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah. Wa qad su'ila anil Harith Al-Muhasibi wa kutubihi. Ketika beliau ditanya tentang Al-Harith Al-Muhasibi dan buku-bukunya. Ini seorang ahlul bid'ah dan buku-buku yang dia tulis. Faqala lis-sa'il, maka Abu Zur'ah berkata kepada penanya, iyyaka wa hadhil kutuba hadhihi kutubu bid'ain wa dalalatin. Jauhilah oleh kamu buku-buku ini. Ini adalah buku-buku bid'ah dan buku-buku sesat. Alaika bil athar. Wajib atasmu berpegang dengan asar saja. Yani buku-buku salaf, buku-buku ahlus sunnah. Fa innaka tajidu fihi ma yughnik. Karena sesungguhnya engkau akan mendapati padanya apa yang mencukupimu. Qila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, fi hadhil kutubi ibrah. Pada kitab-kitab ini juga ada ibrah, ada pelajaran yang bisa diambil. Ini persis seperti ucapan orang-orang sekarang. Ya. Ketika dilarang membaca buku-bukunya Hasan al-Banna, ketika dilarang membaca buku-bukunya Yusuf al-Qaradawi, ketika dilarang membaca buku-bukunya Said Qutb, mereka akan mengatakan, di situ kan juga ada yang bagusnya. Di situ juga bisa diambil pelajarannya. Enggak semua jelek. Maka persis seperti yang dikatakan kepada Abu Zur'ah. Lalu apa beliau katakan? Faqala, man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysa lahu fi hadhil kutub ibrah. Kata beliau, barang siapa yang tidak bisa mengambil ibrah dari kitab Allah, maka sungguh dia tidak akan bisa mengambil ibrah dari kitab-kitab ini. Dan terbukti, orang-orang yang membaca buku-buku yang menyimpang ini, pada akhirnya mereka pun ikut menyimpang, mengikuti penulis, mengikuti penyimpangan penulis buku-buku tersebut. Sampai kata beliau, ballagakum anna Sufyan wa Malikan wal Auza'i sannafu hadhil kutub fil khatarat wal wasawis. Apakah sampai kepada kalian bahwa ulama Ahlus Sunnah seperti Sufyan, Malik, Auza'i telah menulis buku-buku tentang al-khatarat wal wasawis, yakni lintasan-lintasan pikiran sebagaimana yang ditulis oleh orang-orang sufi, wal wasawis dan waswas syaitan. Tidak ada. Ulama Ahlus Sunnah tidak menulis buku-buku seperti itu. Ma asra'an nas ilal bid'ah. Betapa cepatnya, kata beliau, manusia itu berpaling kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Baik. Yang terakhir, kutipan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hukum membaca buku-buku sesat dan hukum membakarnya. Beliau sebutkan dalam kitabnya At-Turqul Hukmiyah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah pada halaman 223. Ini juga sudah ana kutip dalam buku Salafi, antara tuduhan dan kenyataan. Beliau mengatakan faslun wa kadzalika la dhamana fi tahrikil kutubil mudillah wa itlafiha. Pasal, demikian pula kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada kewajiban mengganti di dalam membakar buku-buku sesat atau merusaknya. Jadi orang yang membakar buku-buku sesat atau merusaknya, tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti buku tersebut. Iya. Wa naqala 'anil Marwazi, wa nuqila 'anil Marwazi, dan dinukil dari Al-Marwazi. Qultu li Ahmad, kata Al-Marwazi rahimahullah, aku berkata kepada Al-Imam Ahmad, ista'artu kitaban fihi asya' radi'ah. Aku meminjam sebuah buku, di dalamnya terdapat hal-hal yang jelek. Atara an akhrikahu au ahriqahu? Apakah pendapatmu kalau aku merusak buku ini atau aku membakarnya? Qala na'am. Kata Imam Ahmad, iya, silahkan. Buku yang engkau pinjam itu engkau bakar atau engkau rusak. Wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadi Umar kitaban iktatabahu min at-Taurati wa ajabahu muwafaqatahu lil Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di tangan Umar ada suatu buku yang dia tulis dari Taurat dan telah membuat beliau kagum karena menyepakati Al-Quran. Fatama'ara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba bihi Umar ila tanur fa'alqahu fihi. Sehingga
wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat marah, sampai Umar bin Khattab kemudian pergi kepada tempat pembakaran, lalu dia melempar buku tersebut atau Taurat tersebut atau yang dia salin dari Taurat itu kepadanya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa kaifa law ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sannafa ba'dahu min al-kutub allati yu'aridu ba'daha ma fil Qur'an was sunnah. Kata Imam Al-Qayyim, maka bagaimana lagi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat buku-buku yang ditulis setelah kematian beliau, yang pada sebagian buku-buku tersebut menyelisih Al-Quran was sunnah, maka lebih patut untuk dibakar. Kalau saja Taurat dibakar oleh para sahabat karena menyelisihi Al-Quran was sunnah, bukan cuma itu, bahkan Al-Quran dibakar oleh para sahabat. Kenapa? Karena khawatir umat Islam terpecah belah dengan adanya bacaan-bacaan yang berbeda-beda. Sehingga di masa Utsman dibakar Al-Quran yang menyelisihi riwayat yang disepakati oleh sahabat. Dibakar. Kenapa? Akan membuat umat terpecah belah. Bagaimana lagi dengan buku-buku yang jelas-jelas menyelisihi Al-Quran was sunnah? Maka itu lebih pantas untuk dibakar. Lebih pantas untuk dibakar. Iya. Baik. Hanya saja untuk menerapkan seperti ini tentunya perlu hikmah. Melihat maslahat dan mudaratnya. Kalau antum pinjam buku teman antum, buku yang dia beli mahal, dia anggap buku yang baik, apakah antum langsung membakarnya? Tidak. Antum katakan, ya akhi, ini buku sesat, ini saya ganti uangnya yang antum beli buku tersebut. Ganti dulu uangnya, baru dibakar. Atau saya gantikan saja dengan buku yang lebih bagus, ya. Dan buku ini buat saya saja, kemudian dibakar. Ya, seperti itu hikmah di dalam dakwah. Karena yang kita hadapi orang berbeda-beda, ya. Berbeda yang dihadapi para ulama di zaman tersebut dan yang dihadapi kita di zaman ini. Oleh karena itu perlu hikmah di dalam masalah ini. Baik. Dan yang paling inti bukan membakar buku tersebut. Yang paling inti adalah bagaimana memahamkan orang yang memiliki buku itu. Kalaupun antum bakar, dia bisa beli lagi. Kalau dia belum paham penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam buku tersebut. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan bab yang kelima dalam kitab Fadlul Islam. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah taala kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ana Asy'ari di Bantar Gebang, Bekasi. Orang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana dalil yang melarang kami untuk merayakan Maulid? Bagaimana kita menjawabnya? Jawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Sekarang mana dalil yang menunjukkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah beliau? Kalau tidak ada, maka dia tercakup dalam larangan hadis ini, fahuwa raddun, itu adalah amalan yang tertolak. Demikian pula katakan kepada mereka, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cinta dengan beliau. Demikian pula para imam yang diakui umat, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak sedikit pun menganjurkan adanya perayaan-perayaan seperti ini, dan mereka semuanya tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukannya. Iya. Siapa yang mengaku-ngaku bermazhab Syafi'i, lalu dia mengamalkan amalan-amalan bid'ah seperti merayakan Maulid, maka dia telah menyelisihi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan lebih parah lagi dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bolehkah kita menggibah pelaku bid'ah? Dari Abdurrahman Sadahayu. Kalau tujuan seseorang menggibah pelaku bid'ah untuk memperingatkan umat dari bahaya bid'ahnya, maka boleh. Bahkan bisa jadi itu adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babu ma yubahu minal ghibah. Bab, ya, setelah beliau menyebutkan bab haramnya ghibah, beliau menyebutkan bab ghibah yang dibolehkan. Di antara yang dibolehkan apa? Yang keempat kata beliau, tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Memperingatkan kaum muslimin dari keburukan dan menasihati mereka. Jadi ada pelaku bid'ah, kita khawatir kaum muslimin terpengaruh dengannya, maka kita ingatkan. Oleh karenanya kita sering menyebut tokoh-tokoh yang berpemikiran menyimpang, tokoh-tokoh yang berpemikiran bid'ah, dan buku-buku mereka penuh dengan kebid'ahan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, Hasan al-Banna, Yusuf al-Qaradawi, Said Qutb. Ini tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran menyimpang, kita sebutkan keburukannya agar umat berhati-hati darinya.
Demikian pula yang kelima kata Imam Imam An-Nawawi rahimahullah, ayyakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi. Boleh menggibah seseorang yang terang-terangan melakukan kefasikan atau melakukan bid'ah. Baik. Pak Ustaz tolong jelaskan dalil tentang mendahulukan tangan daripada lutut ketika hendak sujud setelah i'tidal. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, An-Nawawi juga Al-Albani rahimahumullah. Dan dalam riwayat Bukhari, beliau menyebutkan dalam sahihnya, wa qala Nafi' kana Ibnu Umar yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan ucapan Nafi', murid Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Ibnu Umar meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Baik. Mohon dengan hormat kepada teknisi. Mohon dengan hormat kepada teknisi. Akhir-akhir ini Radio Salafi ke daerah kami tidak tertangkap. Jalatrang Cipaku Ciamis. Ya, mudah-mudahan didengarkan oleh pengurus radio. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih afdal yang manakah antara astaghfirullah atau astaghfirullahal azim atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih? Yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun sehari sebanyak 70 kali. Dan bagaimana jika lebih daripada 70 kali? Tapi semuanya boleh insyaallah taala. Namun yang paling afdal jelas yang lebih sempurna yaitu astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari atau dalam hari ini lebih daripada 70 kali. Berarti tidak ada masalah, lebih daripada 70 kali. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat pada hari ini sebanyak 100 kali. Maka tidak ada masalah, beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih banyak, lebih bagus. Tidak ada pembatasan di situ. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kita berdoa dan membaca kunut, aku mengangkat kedua tangan. Begitupun juga setelah selesai mengusapkannya ke muka. Apa itu benar Pak Ustaz? Dan bolehkah jika aku berdoa memakai bahasa sendiri? Pernah ditanyakan hal ini kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau menjelaskan bahwasannya mengangkat tangan ketika kunut adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis kunut nazilah beliau. Demikian pula diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada kunut witir beliau mengangkat tangan. Maka ini termasuk sunnah. Adapun mengusapkan tangan ke wajah, ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Jadi tidak ada sunnahnya mengusapkan tangan ke wajah baik setelah berdoa dalam kunut maupun di luar kunut. Bolehkah berdoa memakai bahasa sendiri? Tidak ada masalah insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Maha tahu setiap bahasa kita. Apa yang disebut ulama Rabbani? Jelaskan dalam Al-Quran, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tetapi jadilah kalian orang-orang Rabbani karena kalian mengajarkan Alkitab dan karena kalian selalu mempelajarinya. Maka jelas yang Rabbani itu adalah orang-orang yang mempelajari Alkitab, yakni Al-Quran wa Sunnah, dan mengajarkannya. Dan juga dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kunu rabbaniyin, kata Ibnu Abbas, jadilah kalian orang-orang Rabbani, maknanya adalah hukama fuqaha. Orang-orang yang memiliki hikmah dan orang-orang yang memiliki pemahaman. Wa yuqalu ar-rabbani, dan dikatakan ar-rabbani adalah alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Seorang yang
mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Maksudnya apa? Rabbani itu adalah ulama yang memiliki hikmah, yang memiliki pemahaman. Di antara tandanya apa? Dia mendidik umat dengan ilmu-ilmu yang mudah dipahami sebelum yang sulit dipahami. Baik, ini namanya hikmah fikih di dalam berdakwah, dan inilah yang disebut Rabbani di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat ke-79. Alhamdulillah, ini yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.